Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayu Islamia, Puspita Sari Putri Pambayun, Kofifatul Muamalah, Saserli Amantah, dan Muhammad Nafi akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktikum kami yang berjudul Elastisitas Pegas. Pada seminar hasil ini, kami akan membahas mengenai latar belakang dilaksanakannya praktikum ini, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, identifikasi variabel, prosedur percobaan, hasil dan analisa, diskusi, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Seringkali kita jumpai ketika kita menarik karet mainan sampai batas tertentu, karet tersebut akan bertambah panjang. Namun jika tarikan itu dilepaskan, maka karet tersebut akan kembali ke panjang semula. Demikian juga ketika kita merentangkan pegas. Pegas akan bertambah panjang, tetapi ketika dilepaskan, pegas tersebut juga akan kembali kepada semula. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Perlu kita ketahui bahwa fenomena tersebut terjadi karena disebabkan oleh benda-benda yang memiliki sifat elastis. Elastis atau elastisitas sendiri adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda elastis, maka bentuk dari benda tersebut akan berubah. Perubahan bentuk atau deformasi ini pada benda padat yang elastis akan mengikuti aturan yang dikemukakan oleh Robert Hooke, yang kemudian kita kenal sebagai hukum Hooke. Robert Hooke, seorang ahli matematika dan juga seorang filsuf yang berasal dari Inggris ini, kemudian mencetuskan hukum Hooke atau elastisitas yang berbunyi, perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja padanya sampai batas tertentu atau batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas, maka benda tersebut akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk permanen. Nah, seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pegas dan karet, yang dimaksud perubahan bentuk itu apa? Yang dimaksud perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Nah, sebuah karet ini bisa saja putus ketika apa? Ketika gaya tarik yang diberikan itu sangat besar sehingga melewati batas elastisitasnya. Nah, untuk mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi pertambahan panjang pada pegas dan bagaimana pengaruhnya terhadap waktu yang dibutuhkan pegas dalam melakukan getaran, maka kita dapat mengetahuinya melalui praktikum berikut ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh berat benda terhadap pertambahan panjang pegas? 2. Bagaimana pengaruh amplitudo terhadap periode pegas? 3. Bagaimana pengaruh massa beban terhadap periode pegas? Tujuan penelitian. 1. Menentukan pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas. 2. Menentukan pengaruh amplitudo terhadap periode pegas. 3. Menentukan pengaruh massa beban terhadap periode pegas. Hipotesis. 1. Jika berat beban bertambah, maka panjang pegas akan bertambah. 2. Jika amplitudo semakin besar, maka periode pegas semakin kecil. 3. Jika massa benda semakin besar, maka periode pegas semakin besar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode eksperimen, identifikasi variabel, percobaan 1, pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas. Yang pertama yaitu variabel manipulasi, sama dengan berat benda. DOF sama dengan berat benda yang digunakan pada percobaan ini dibuat berbeda-beda. Setiap percobaan yaitu 1 Newton, 1,3 Newton, 1,5 Newton, 2,1 Newton, dan 2,6 Newton.
Yang kedua yaitu variabel respon sama dengan pertambahan panjang. Yang selanjutnya yaitu DOF-nya sama dengan pertambahan panjang, merupakan variabel yang merespon yang diperoleh dari pengukuran pegas yang diukur menggunakan mistar dari panjang mula-mula sampai panjang akhir pegas setelah diberi beban. Yang ketiga yaitu variabel kontrol sama dengan panjang mula-mula, DOF-nya yaitu panjang mula-mula pegas yang diukur menggunakan mistar dengan panjang pegas yang sama dalam setiap percobaan, yaitu 47 cm. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, yaitu pengaruh amplitudo terhadap periode pegas M sama dengan 100 gram. Yang pertama variabel manipulasi sama dengan amplitudo, yang selanjutnya DOF sama dengan amplitude diukur menggunakan mistar dari titik keseimbangan hingga simpangan terjauh, yang ditentukan simpangan terjauh yang digunakan dibuat berbeda-beda, yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Yang kedua yaitu variabel respon sama dengan periode. DOF-nya yaitu periode yang dihasilkan dapat dihitung menggunakan stopwatch dari awal pegas bergerak hingga pegas berhenti pada titik keseimbangan. Untuk 10 kali getaran, maka periode dihitung menggunakan stopwatch dari awal pegas bergerak hingga pegas melakukan 10 kali getaran. Yang ketiga yaitu variabel kontrol sama dengan massa beban. Selanjutnya DOF-nya yaitu massa benda yang digunakan dalam setiap percobaan dibuat sama, yaitu 100 gram. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga, pengaruh massa beban terhadap periode pegas, amplitudonya sama dengan 5. Yang pertama, variabel manipulasinya sama dengan massa beban, DOF-nya sama dengan massa beban yang digunakan dibuat berbeda-beda dalam setiap percobaan, yaitu 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Yang kedua yaitu variabel respon, periode. DOF sama dengan periode yang dihasilkan dapat dihitung menggunakan stopwatch dari awal pegas bergerak hingga pegas berhenti pada titik setimbang. Untuk 10 kali getaran, maka periode dihitung menggunakan stopwatch dari awal pegas bergerak hingga pegas melakukan 10 kali getaran. Yang ketiga yaitu variabel kontrol sama dengan amplitudo. DOF-nya amplitude diukur menggunakan mistar dari titik keseimbangan hingga simpangan terjauh yang ditentukan. Simpangan terjauh yang digunakan dibuat sama, yaitu 5 cm. Pada pembahasan selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini kita menggunakan aplikasi PET. Selanjutnya langkah percobaan. Pada percobaan pertama, pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas. Yang pertama menjalankan program PET, Message and Spring. Yang kedua memilih menu lab. Yang ketiga memberikan tanda centang pada semua option pada kolom tampilan. Hal ini digunakan untuk mengetahui batas-batas dari pegas tersebut. Yang keempat, mengukur panjang pegas sebagai panjang mula-mula menggunakan penggaris pada menu. Yang kelima, menggantungkan beban ke ujung pegas yang bebas. Yang keenam, mengukur panjang pegas setelah diberi beban menggunakan penggaris pada menu. Yang ketujuh, menghitung pertambahan panjang dan mencatat pada tabel hasil percobaan. Yang ke-8, mengulangi langkah nomor 5-7 sebanyak 5 kali dengan nilai beban yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu langkah percobaan pada percobaan kedua, yaitu pengaruh amplitudo terhadap periode pegas. Yang pertama, menjalankan program PET, Message and Spring. Yang kedua, memilih menu lab. Yang ketiga, memberikan tanda centang pada semua option pada kolom tampilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas dari pegas tersebut. Yang keempat, menyiapkan stopwatch pada menu untuk menghitung periode pegas.
Yang kelima, menggantungkan beban ke ujung pegas yang bebas dengan massa beban 100 gram. Yang keenam, menentukan titik keseimbangan dengan menandai titik tersebut menggunakan movable line. Yang ketujuh, menarik beban tersebut dari titik keseimbangan sejauh 5 cm. Yang ke-8, menekan stopwatch bersamaan dengan saat beban dilepas. Yang ke-9, mematikan stopwatch ketika pegas sudah melakukan satu getaran dan 10 getaran. Yang ke-10, mengamati dan mencatat waktu untuk 1 getaran dan 10 getaran. Yang ke-11, mengulangi langkah nomor 1 sampai 10 sebanyak 5 kali dengan amplitude berbeda-beda pada setiap percobaan. Kemudian, langkah percobaan pada percobaan ketiga yaitu pengaruh massa beban terhadap periode pegas. Yang pertama yaitu menjalankan program PET, Message and Spring. Yang kedua, memilih menu LED. Yang ketiga, memberikan tanda centang pada semua option pada kolom tampilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas dari pegas tersebut. Yang keempat, menyiapkan stopwatch pada menu untuk menghitung periode pegas. Yang kelima, menggantungkan beban ke ujung pegas yang bebas dengan massa beban 50 gram. Yang keenam, menentukan titik keseimbangan dengan menandai titik tersebut menggunakan movable line. Yang ketujuh, menarik beban tersebut dari titik keseimbangan sejauh 5 cm. Yang ke-8, menekan stopwatch bersamaan saat beban dilepas. Yang ke-9, mematikan stopwatch ketika pegas sudah melakukan 1 getaran dan 10 getaran. Yang ke-10, mengamati dan mencatat waktu untuk 1 getaran dan 10 getaran. Yang terakhir, yaitu nomor 11, mengulangi langkah nomor 1 sampai nomor 10 sebanyak 5 kali dengan massa beban berbeda-beda setiap percobaan. Pada tabel 1.1 yaitu dengan menetapkan panjang awal pegas sebesar 47 cm dengan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan massa benda sebesar 100 gram dengan mengubah nilai 62 cm sehingga mendapatkan hasil dengan nilai 15 cm. Pada percobaan kedua menggunakan massa benda sebesar 130 gram dengan mengubah nilai 67 cm sehingga mendapatkan hasil dengan nilai 20 cm. Pada percobaan ketiga, menggunakan massa benda sebesar 150 gram dengan mengubah nilai 70 cm sehingga mendapatkan hasil dengan nilai 23 cm. Pada percobaan keempat, menggunakan massa benda sebesar 210 gram dengan mengubah nilai 80 cm sehingga mendapatkan hasil dengan nilai 33 cm. Pada percobaan kelima menggunakan massa benda sebesar 260 gram dengan mengubah nilai 87 cm sehingga mendapatkan hasil dengan nilai 40 cm. Pada tabel 1.2 menetapkan massa benda 100 gram dengan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan amplitude sebesar 5 cm. Waktu yang dihasilkan pada 10 getaran sebesar 0,8,30 detik, sedangkan 1 getaran waktu yang dihasilkan sebesar 0,81 detik. Pada percobaan kedua menggunakan amplitude sebesar 10 cm, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran sebesar 0,8,15 detik, sedangkan 1 getaran waktu yang dihasilkan sebesar 0,80 detik. Pada percobaan ketiga menggunakan amplitude sebesar 15 cm, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran sebesar 0,8,11 detik, sedangkan 1 getaran waktu yang dihasilkan sebesar 0,81 detik. Percobaan keempat menggunakan amplitude sebesar 20 cm, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran sebesar 0,09 detik, sedangkan 1 getaran
yang dihasilkan sebesar 0,79 detik. Pada percobaan kelima menggunakan amplitude sebesar 25 cm, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran sebesar 08,07 detik, sedangkan satu getaran waktu yang dihasilkan sebesar 0,77 detik. Pada tabel 1.3 yaitu menetapkan amplitude 5 cm dengan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama yaitu dengan massa beban 50 gram, waktu yang dihasilkan pada 10 getarannya yaitu 05,92 detik. Kemudian waktu yang dihasilkan dalam satu getaran yaitu 0,60 detik. Dan periode kuadrat dihasilkan sebesar 0,36 detik. Pada percobaan kedua yaitu dengan massa beban 100 gram, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran yaitu 08,27 detik. Kemudian waktu yang dihasilkan dalam satu getaran yaitu 0,87 detik. Dan periode kuadrat dihasilkan sebesar 0,7569 detik. Pada percobaan ketiga yaitu dengan massa beban 150 gram, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran yaitu 0,997 detik. Kemudian waktu yang dihasilkan dalam satu getaran yaitu 01,03 detik dan periode kuadrat dihasilkan sebesar 01,0609 detik. Pada percobaan keempat yaitu dengan massa beban 200 gram, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran yaitu 11,41 detik. Kemudian waktu yang dihasilkan dalam satu getaran yaitu 01,15 detik dan periode kuadrat dihasilkan sebesar 01,3225 detik. Pada percobaan kelima yaitu dengan massa beban 250 gram, waktu yang dihasilkan pada 10 getaran yaitu 13,00 detik. Kemudian waktu yang dihasilkan dalam satu getaran yaitu 01,32 detik dan periode kuadrat yang dihasilkan sebesar 01,7424 detik. Pada percobaan ini, kelompok kami mendapatkan hasil pada tabel 1.1 yaitu dengan menetapkan panjang awal bekas 47 cm dengan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan massa benda 100 gram sehingga didapati panjang bekas menjadi 15 cm. Pada percobaan kedua menggunakan massa benda 130 gram sehingga didapati panjang bekas menjadi 20 cm. Pada percobaan ketiga menggunakan massa benda 150 gram sehingga didapati panjang bekas menjadi 23 cm. Pada percobaan keempat menggunakan massa benda 210 gram sehingga didapati panjang bekas menjadi 33 cm. Dan pada percobaan yang kelima terakhir menggunakan massa benda 260 gram sehingga didapati panjang bekas menjadi 40 cm. Pada tabel 1.2 yaitu dengan menetapkan massa benda 100 gram dengan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan amplitude 5 sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 830 detik. Percobaan kedua menggunakan amplitude 10 sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 815 detik. Percobaan ketiga menggunakan amplitude 15 sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 811 detik. Percobaan keempat menggunakan amplitude 20 sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 8,9 detik. Percobaan kelima menggunakan amplitude 25 sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 8,7 detik. Kemudian pada tabel 1.3 yaitu menetapkan amplitude 5 cm dengan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan massa benda 50 gram sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 5,92 detik. Pada percobaan kedua menggunakan massa benda 100 gram sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 8,27 detik. Pada percobaan ketiga menggunakan massa benda 150 gram sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 9,97 detik. Pada percobaan keempat menggunakan massa benda 200 gram sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 11,41 detik.
Pada percobaan kelima, menggunakan massa benda 250 sehingga didapati pada 10 getarannya menjadi 13,00 detik. Selanjutnya yaitu diskusi. Berdasarkan tabel 6.1.2 mengenai pengaruh amplitudo terhadap periode pegas dengan massa beban 100 gram, secara umum dapat terlihat bahwa hubungan antara amplitudo dengan periode pegas adalah berbanding terbalik. Artinya, semakin besar amplitudo, maka periode pegas yang dihasilkan semakin kecil. Tetapi ketika dianalisis lebih lanjut, ternyata terdapat perbedaan pada percobaan 1 dan 3, di mana nilai periode pegas pada T adalah sama, yaitu sebesar 0,81 detik. Hal ini tentunya berlawanan dengan hasil percobaan lainnya pada 10T maupun pada periode T, yang ketika amplitudo semakin besar, maka periode pegas yang dihasilkan harusnya semakin kecil, bukan lagi sama. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan kalibrasi atau ketidaksesuaian alat ukur dengan standar rancangannya. Meskipun yang kami gunakan ini bukan merupakan alat nyata, namun melalui praktikum virtual, yaitu melalui software pad, namun kesalahan pada sistem dalam suatu program atau media itu dapat saja terjadi, dan hal ini dapat disebut sebagai kesalahan kalibrasi. Nah, dari praktikum elastisitas pegas yang telah kami lakukan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa pada percobaan 1, pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas itu telah sesuai dengan hipotesis yang telah kami rumuskan dan juga telah sesuai dengan teori hukum Hooke yang menyatakan bahwa F sama dengan K kali X atau konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang. Kemudian pada percobaan 2, yaitu mengenai pengaruh amplitudo terhadap periode pegas, hasilnya belum sesuai dengan hipotesis. Mengapa? Karena hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan kalibrasi atau ketidaksesuaian alat ukur dengan standar rancangannya. Sedangkan pada percobaan ketiga mengenai pengaruh massa beban terhadap periode pegas juga telah sesuai dengan hipotesis dan teori bahwa T sama dengan 2pi akar M per K. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.